Hai guys, baik lagi dan ada updates tentang kehidupanku, tentang nyari rumah ini ya. Sebenarnya rumah yang kemarin itu kan aku udah oke lah ya, udah suka gitu. Tapi masih ada beberapa problemnya itu renovasinya itu mahal dan aku bilang ke kalian kan kalau itu tuh bakal di cover 80% sama pemerintah. Which is true, benar, tapi di awal itu harus kita semua dulu yang bayar, nanti di reimburse 3 bulan kemudian kayak gitu. Dan ternyata setelah dikalkulasi biaya renovnya tuh besar banget karena rumahnya rumah tua yang belum direnov sama sekali sama pemilik sebelumnya. Jadi untuk isolasi, untuk electricity, listrik itu harus kita yang renov walaupun kita dapat bantuan dari pemerintah ya. Total biaya untuk renovasinya itu 40.000 euro guys, renovasinya doang. Ditambah harga rumahnya. Nah, tapi dari 40.000 euro itu 80% kan bakal di reimburse. Cuma di awal untuk ke bank dan dapetin kredit dari banknya, itu tuh harus kita dulu yang bayar semua. Jadi harga rumah ditambah harga renovasi ini untuk minta kredit ke bank. Nah, bank sih sebenarnya udah oke ya, bisa-bisa aja kata dia. Walaupun di 3 bulan pertama kita bakal bayar cicilan rumahnya itu gede, nunggu uang dari pemerintahnya turun gitu kan, baru di reimburse ke bank. Nah, kita oke lah, nggak apa-apa cuma 3 bulan. Kita bayar lumayan mahal di 3 bulan pertama gitu loh. Tapi itu juga udah kayak ya ampun, ada-ada aja gitu lah ya. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, tapi untuk bisa tetap dapat kredit dari bank ini, nggak bisa harga rumah yang di awal. Harga rumah di awal itu kan 260.000 euro ya. Dan kemarin itu udah sempat terjual di 246.000 euro. Nah, kita turunin nih, kita nego. Menurut aku negonya itu masih sangat masuk akal ya, karena temenku pun yang di temen Indonesiaku gitu, yang di daerah deket sini, dia baru beli rumah dan dia itu nego sekitar 10% dan berhasil dan dapet dia rumahnya. Makanya aku ya udah aku samain aja dong. Aku nego 10% juga dari harga rumah. Harga rumahnya 260 yang tertulis di website, aku nego di 234 which is 10% ditambah harga renovasinya nanti gitu kan. Itu juga udah besar sekali gitu ya, 234 ditambah 40.000. Ya udah aku nego karena kita emang pengen dapat rumahnya sih. Jadi ya udah kita nego aja gitu kan. Tapi ya belum di-accept juga. Ya nggak apa-apa kita nego. Dan aku lupa di hari apa, misalnya hari Senin gitu ya. Hari Senin kita nego, ternyata besokannya udah kebeli langsung guys rumahnya sama orang lain. Ada yang nego 246 dan langsung di-accept. Apa 244 gitu. Langsung mereka accept dan ya udah rumahnya sudah terbeli oleh orang lain. Jadi ya sudah tidak ada harapan lagi. Dan kalau kita harus bayar 246, aku nggak mau sih. 246 itu kita udah sering datengin rumah, banyak rumah yang harganya udah mendekati 250 itu udah rumah biasanya bagus dan nggak ada renov apapun. Sedangkan yang ini dengan harga 246 ya deket-deket sama 250, renovnya masih banyak banget, masih 40.000 euro tambahannya gitu. Kayak kalau 246 aku nggak mau, aku nggak dari awal kita udah mikir untuk rumah ini kita hanya mau sampai di bawah 240 ya, 238, 237 oke lah kalau dia masih negonya sampai segitu. Tapi kalau di 246 nggak worth it menurutku. Karena masih banyak banget renovnya. Dan itu tuh 40.000 itu hanya renovasi yang wajib banget. Jadi sebelum kita bisa tempatin rumahnya dengan layak, itu 40.000 itu wajib. Tapi ada juga renovasi yang gak wajibnya gitu loh. Nah, renovasi tidak wajibnya untuk lantai 3, nah itu lantai 3 kan masih kayak agak jelek gitu ya, agak tua gitu. Nah, kayak kamar mandi di lantai 3 yang kalian lihat itu, terus kayak ruangan belajar yang belum selesai itu, nah itu tuh termasuk renovasi juga. Dan itu renovasi yang nggak mendesak gitu. Nah, renovasi yang nggak mendesaknya aja udah 20.000 euro tambahan. Jadi kayak wow banyak banget guys. Oke deh, dan rumahnya udah kejual juga anyway. So ya sudah gitu kan. Dan sebenarnya kita udah nemu lagi rumah yang baru. Kita juga udah lagi nego. Tapi kayaknya aku sembunyiin aja deh rumah yang baru ini ya sampai kita jadi beli. Karena kayaknya aku positif 90% kita bakalan dapetin rumah ini. Jadi aku mau
keep dulu deh buat aku. Aku takut gagal lagi gitu kalau udah di-share. Tapi aku tuh kemarin sempat berdoa gitu loh guys, kayak kalau emang rumah yang aku kasih ke kalian itu jodoh kita, tolong lancarin gitu. Tapi kalau enggak, ya udah, aku nggak mau makin jauh, makin pengen, tapi ternyata nggak bisa. Dan besoknya Tuhan langsung jawab loh, kayak langsung kebeli rumahnya sama orang lain. Berarti kayaknya emang bukan buat kita deh. Dan ini tuh aneh banget loh. Jadi aku tuh nego rumah si yang kalian lihat itu loh, yang 3 lantai ini. Hari Senin gitu ya kalau nggak salah. Terus hari Selasa langsung dikabarin kalau nego kalian ditolak dan rumahnya udah dibeli sama orang lain 246 atau 244 ribu euro. Terus kita sedih dong ya. Ya udah deh cari rumah lain. Tapi aku tuh udah kayak capek banget cari rumah, terus udah bener-bener aduh. Nah, malamnya langsung agen aku ngabarin, ada rumah baru yang mau dijual, belum ada di website, dan aku mau kasih lihat ke kalian dulu karena rumah ini tuh benar-benar sesuai sama kriteria kalian. Si agen ini udah nemenin kita nyari datengin 20 rumah guys. Jadi kayaknya agen ini tuh udah tahu rumah yang kita mau tuh kayak gimana. Makanya dia bilang ke kolega-koleganya, jangan rumah yang ini kita save dulu buat aku sama Flo gitu. Kalau misalnya aku sama Flo nggak mau, ya udah baru dikasihin ke yang lain, karena kita tuh udah waiting list gitu loh guys, udah waiting list sangat lama. Nah jadi mereka bilang kalian adalah pengunjung pertama rumah ini, terus kalau kalian mau nego, aku bakalan ngasih kalian waktu gitu kata agennya, dan selama kalian selama aku kasih kalian waktu ini, dikasih waktu cuma 2 hari ya guys, dikasih waktu cuma 2 hari untuk mikir-mikir untuk nego, rumahnya nggak akan didatangin sama orang lain. Tapi di hari ketiga udah ada satu orang yang waiting list juga kayak aku yang mau datengin rumahnya. Dan jadi di 2 hari ini kita harus cepet-cepet nego, dan si pemiliknya harus cepet-cepet kasih jawaban ke kita berdua gitu loh. Dan akhirnya ya udah kita nego dan kita lagi menunggu jawaban dari pemiliknya. Mungkin besok atau lusa juga udah dikabarin karena minggu depan udah ada visit yang kedua untuk orang lain gitu loh. Dan guys, ternyata si rumah ini tuh pemiliknya adalah klien yang klien tetap di bakery aku. Jadi begitu aku datang ke rumahnya, ternyata si omah ini dia masih tinggal di rumahnya, tapi nanti bakalan pindah begitu rumahnya kejual gitu lah. Loh, kamu kan yang kerja di bakery kan? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, oh iya oma, ke bakery ya tadi, karena aku jujur maaf nggak kenal guys, banyak banget orang yang datang ke bakery dan mukanya mirip-mirip gitu loh menurut aku. Dan jadi aku bingung. Nah terus dia bilang, iya aku tadi pagi ke bakery kamu. Terus aku bilang, oh beli apa? Aku bilang gitu. Terus dia bilang dia beli 4 bagian. Oh iya aku ingat, aku bilang gitu. Terus aku tanya, tapi oma nggak tiap hari ya datang ke bakery ya? Soalnya kalau tiap hari aku pasti ingat, aku bilang gitu. Oh enggak, kalau saya cuma seminggu sekali aja, kata dia kayak gitu. Jadi ya udah, intinya dia udah kenal aku gitu loh. Semoga lancar lah ya sama rumah yang ini, dan aku benar-benar suka juga sama rumah yang ini. Dan nggak ada renov sama sekali di rumah yang ini. Nol guys, langsung bisa bawa koper langsung ditempatin kata dia, kata agennya gitu ya. Jadi udah benar-benar tidak ada renovasi sama sekali. Kalau oke, berarti di video selanjutnya aku udah langsung kasih lihat. Kalau nggak oke, ya aku kabarin juga. Guys, ada lagi, aku akan tes mengemudi. Tes mengemudi itu susah banget ya di sini, banyak banget yang gagal. Menurut aku 3 kali gagal. Terus aku kan udah beli mobil ya ke tetangga aku. Nah tetangga aku ini pun 3 kali gagal, yang cewek ya. Yang cowok langsung kata dia, yang cowok sekali berhasil. Flo juga sekali langsung berhasil. Jadi ya, tergantung lah ya. Semoga aja aku bisa dapetin SIM-nya. Karena untuk tes SIM ini sangat luar biasa mahal. Aku sudah habis 40 juta guys. Kalau dirupiahin 2000 euro 40 juta. Untuk tes dan latihan. Karena sebelum tes SIM kita nggak bisa kayak cuman udah bisa nyetir di Indonesia, aku pengen tes aja langsung di sini, nggak usah latihan lagi, nggak boleh, karena semua orang yang tes SIM di Prancis itu harus melewati 18 jam dulu nyetir sama instruktor. Ya aku harus melewati itu, dan 18 jam nyetir itu yang mahal gitu loh guys. Setelah aku beres di 18 jam ini, aku mulai latihan nyetir sama Flo. Makanya kemarin sering banget kalian lihat aku nyetir sebelahnya ada Flo. Nah itu boleh, karena
aku daftar gitu. Tapi ya harus melewati 18 jam nyetir sama profesornya. Profesor tuh ada guru gitu ya. Lucu ya, bahasa Prancis itu guru itu profesor. Jadi bukan sebenarnya, mereka bukan profesor tapi guru gitu. Harus berhasil sih, kalau enggak 40 juta itu gila guys. Walaupun di Eropa ya tetap mahal gitu, nggak jadi murah. Dan sebenarnya aku positif sih, kayaknya selama nyetir sama si gurunya juga kayak udah oke aja gitu, nggak pernah ada masalah yang gimana. Itu gurunya juga bilang tergantung pengujinya siapa, karena guru yang ngajarin aku bukan pengujinya gitu. Nanti pengujinya diundi dan ya kita nggak tahu pengujinya siapa. Semoga baik. Dan tesnya itu 30 menit guys. Jadi di video selanjutnya, wah banyak banget ya mau aku ngomongin di video selanjutnya. Ada hasil tes SIM, ada apalagi, ada hasil rumah, banyak banget ya. Kalau nggak aku bagi dua deh. Aku bagi dua, tes SIM, hasil tes SIM dulu, baru hasil rumah ya. Nah jadi aku bakalan tes SIM-nya besok. Dan ya udah langsung dapat hasilnya malamnya. Besok tes jam 2 siang dan jam 12 malam udah dapet hasil. Jadi cepet banget kok. Si Flo udah nanya, aku mau kado apa guys? Aku bingung kado apa ya. Dia bilang, kamu mau apa kadonya? Apa kamu mau champagne? Karena kalau di Prancis perayaan, kalau berhasil sesuatu itu udah dikasih botol champagne. Aku juga gak minum alkohol. Jadi kayaknya enggak deh, aku bilang. Terus dia bilang, kamu mau coklat atau bunga? Aduh, aku tuh kayak coklat aku nggak suka. Aku bukan penyuka coklat. Aku bisa makan coklat dikit aja tapi. Jadi itu juga bukan hal yang aku pengen banget. Terus bunga. Kalian tahu, sekarang aku punya 2 anjing guys. Karena ada anjing temanku yang lagi dititipin di sini dan aduh, taruh bunga di vas gitu ya, udah pasti dah dihancurin sama anjing-anjing itu. Dan bunga ntar juga layu gitu. Apa ya yang aku pengenin banget? Terus aku kepikiran, oh aku pengen banget makan di restoran Asia yang all you can eat gitu, yang buffet all you can eat. Dan kita udah lama gak kesana karena punya Nala, restoran itu jauh. Terus aku bilang, udah aku pengen itu, aku pengen makan all you can eat makanan Jepang. Kalau aku berhasil, dan aku pengen berenang di sungai sama Nala. Aku bilang kayak gitu. Aneh banget gak sih, masa aku pengen berenang di sungai doang. Tapi bukan yang deket rumah ini. Aku bilang aku pengen berenang di sungai yang jauh. Kita jalan gitu, naik mobil ke yang jauh. Karena aku bosan kalau di sungai sini doang. Let's see besok. Dan aku udah gak sabar hadiahnya sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya receh banget ya makan di buffet Jepang. Kayaknya bisa kapan aja deh. Cuman ya apalagi, kita juga lagi gak mau buang-buang uang karena mau beli rumah gitu ya. Dan hal yang bikin aku seneng ya itu ya makan Asia. Oke, segitu dulu videoku hari ini. Dan banyak updates yang akan kalian dapatkan besok, lusa. Kayaknya aku upload terus deh, berarti besok, lusa, abis lusa. Apa sih bahasanya? Abis lusa, sehabis lusa. Aku juga bakal kasih lihat kalian anjing temanku lagi dititipin di sini. Jadi sekarang aku punya 2 anjing. Lalu, wi, Mochi. Ini namanya Mochi. Nala seneng banget tahu dia ada temennya. Ya, main-main begitulah mereka. Heboh ya guys, di rumah ada 2 anjing sekarang. Tuh lihat, karpet aku udah aku ambil. Terus ini semua lihat udah aku kosongin karena mereka ngegeratakin guys. Jadi ya udah daripada hancur. Mustaq po. Nah ini dia namanya Mochi. Mochi itu jantan. Dia anjing bichon. Terus umurnya 1 tahun. Jadi masih sama-sama kecil lah. Masih sama-sama muda mereka. Makanya heboh terus di rumah ya guys. Berantem terus guys. Nggak berantem sih, tapi kayak main-mainnya mereka kasar gitu. Ya ampun, aku udah takut. Tapi kayaknya mereka tuh seneng-seneng aja gitu loh main-main. Si Nala pasti sedih banget nanti begitu Mochi diambil. Guys, ada nemu tempat yang bagus tapi di seberang. Sebenarnya bisa nyebrang sih karena airnya nggak dalam. Flo tes dulu tapi supaya semua aman. Ya kata Flo jangan deh, takut ada arusnya. Udah kita cari tempat berenang yang lain. Yeay, akhirnya nemu spot yang oke banget dan gak ada orangnya.
Hahaha, mantep nih. Harusnya agak kenceng ya guys, tapi anjing-anjing nggak akan berenang, mereka duduk aja. Tuh pada minum mereka, seger pasti airnya ya Nala. Langsung nyelem dia langsung masuk air guys. Ya ampun lucu banget dia. Papa lah. C'est bien Nala, t'as pas peur? Faut détacher Nounours et les palais là. Ouais, je sais pas. Parce que comme ça, je la tiens. Si j'avais le peur, j'ai pas besoin de. Parce que le courant, quand même, est fort. Ouh là, ma fille. Mochi nggak bisa berenang kayaknya. Non, Takut. elle peut, non. Apa? Bah oui, c'est un chien. On fait les chiens un peu. Là, viens.